Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yeli Solehudin, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri yang pada kesempatan ini sebagai tutor mata pelajaran PAI. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia, perilaku taat adalah merupakan perilaku akhlak yang baik. Taat artinya patuh terhadap aturan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang terdapat pada Al-Quran. Sementara setelah aturan atau tata aturan yang dibuat oleh Allah, di bawahnya adalah aturan yang dibuat oleh Rasulullah atau yang kita sebut dengan sunnah atau hadis. Begitu juga ada di bawahnya, setelahnya hadis, ada aturan yang dibuat oleh pimpinan. Nah, baik pimpinan pemerintah, negara, daerah, ataupun pimpinan yang lain, termasuk juga pimpinan keluarga. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Artinya ulil amri itu adalah pemerintah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau merujuklah pada Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Di sini menegaskan bahwa kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu yang utama. Adapun taat kepada pemerintahan adalah taat karena mengikuti apa yang dianjurkan. Itu juga bila oleh pemerintahan itu disuruh untuk bertaat sesuai dengan ajaran agama, ajaran syariat. Tentu saja bila tidak sesuai, jangan mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu atau oleh penguasa itu. Atau dalam Al-Quran, ulil amri minkum itu. Para warga belajar yang berbahagia, yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan. Tentu saja kompetisi dalam kebaikan ini kompetisi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Inilah Quran Surat Al-Maidah 48. Di dalam berlomba-lomba ini mengapa kita diperintahkan? Paling tidak ada beberapa alasan yang menyertai kenapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Yang pertama adalah bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup di dunia ini sangat terbatas.
begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Yang tentu saja kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Nah, inilah salah satu alasan mengapa kita harus berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Sebab usia kita tidak ada yang tahu. Kedua adalah bahwa berbuat baik itu hendaklah saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlu kolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seseorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan. Lingkungan yang paling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah, atau dalam bahasa kita yang disebut dengan konsisten. Berikutnya, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang ketiga, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Tentu saja bahwa kesiapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Tanpa kesungguhan, ya tentu saja tidak akan ada niat yang baik. Para warga belajar yang berbahagia, yang ketiga adalah etos kerja. Artinya etos kerja ini adalah merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Yang dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minuna wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini adalah surat At-Taubah ayat 105. Di sini ditegaskan bahwa bekerjalah dengan sungguh-sungguh sebab Allah dan Rasul-Nya akan menyertaimu. Selanjutnya, para warga belajar yang berbahagia, perilaku mulia seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, terutama dalam ketaatan yang kita harus ikuti dari pemimpin, dari siapa saja. Yang pertama, perilaku yang mulia dalam hal ketaatan yang perlu dilestarikan adalah pertama, selalu mentaati perintah Allah tentu saja. Ini wajib. Dan juga mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul-Nya. Serta meninggalkan larangannya baik waktu lapang maupun di waktu dalam keadaan kita sempit. Yang kedua adalah merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah perilaku yang paling baik. Berikutnya, perilaku dalam ketaatan yang perlu dilestarikan adalah yang ketiga, mentaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati. Baik itu aturan yang ada di rumah, atau aturan yang ada di tempat belajar, ataupun sekalipun aturan yang sudah ada di masyarakat. Itu yang harus kita taati. Yang berikutnya adalah mentaati pimpinan selagi perintahnya sesuai dengan aturan agama atau syariat agama. Kalau tidak sesuai, ya tentu saja kita boleh mengelaknya. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik.
bimau'izatil hasanah. Ya tentu saja kalau menolak jangan dengan kekerasan. Kita tidak baik, itu termasuk akhlak yang tidak baik. Tapi kalaupun kita ada yang tidak sesuai dengan hati nurani, ya tentu saja tolaklah dengan cara yang baik, bimau'izatil hasanah. Nah, selanjutnya adalah perilaku mulia dalam kompetisi dalam kebaikan. Apa yang harus dilakukan? Perilaku mulia apa yang harus dilakukan dalam kompetisi dalam kebaikan? Pertama, meyakini bahwa hidup itu adalah perjuangan. Dan di dalam perjuangan tentu saja ada kompetisi. Yang kedua adalah berkolaborasi dalam melakukan kompetisi. Kompetisi itu supaya dalam pekerjaan menjadi ringan, menjadi ada dalam kemudahan, yang pada satu saat nanti hasilnya akan maksimal. Nah, inilah berkolaborasi dalam kompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, perilaku mulia yang dapat dikedepankan dalam kompetisi adalah dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari sesuatu yang hal yang tidak bukan ibadahnya. Nah, yang ketiga adalah perilaku mulia dalam hal etos kerja. Apa yang dilakukan? Pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Man jada wajada. Siapa yang giat pasti dapat. Yang kedua adalah melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Itu perilaku mulia. Yang ketiga adalah pantang menyerah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Artinya bahwa kita itu jangan cengeng, jangan malas. Nah, inilah pelajaran kita pada hari ini, bahwa kesimpulannya perilaku yang baik itu baik dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan berlomba dalam kebaikan, maupun dalam etos kerja, tentu saja kita harus dijunjung tinggi supaya menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, sebab sebaik-baiknya manusia adalah mempunyai kemanfaatan kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Tetap semangat dalam belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.